Ya, Anda kembali di News Pagi pemirsa bersama saya Yanufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, aksi massa digelar di depan gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat menuntut agar gubernur tidak mengubah rekomendasi UMK dari Bupati Wali Kota. Iya, massa berasal dari Aliansi Buruh se-Jawa Barat dan Partai Buruh. Massa buruh menuntut untuk pejabat gubernur Jawa Barat untuk tidak mengubah rekomendasi UMK yang sudah direkomendasikan oleh Wali Kota Bupati se-Jawa Barat. Rata-rata kenaikan upah minimum kota yang direkomendasikan Wali Kota Bupati sebesar 10 hingga 14,2%. Jika PJ Gubernur mengubah rekomendasi UMK yang diajukan oleh Bupati Wali Kota, massa mengancam mogok massal selama 3 hari berturut-turut. Seluruh Jawa Barat tidak merubah rekomendasi Bupati atau Wali Kota se-Jawa Barat yang sudah memutuskan kenaikan upah minimumnya atau UMK berkisar antara 12 sampai dengan 15%. Nih caranya nih. Pemirsa, kampanye pemilihan Presiden 2024 resmi dimulai hari ini. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memulai kampanyenya dari titik paling timur Indonesia, yaitu di Kota Merauke, Papua Selatan. Kedatangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua Selatan ini disambut warga dengan tarian tibei khas suku Asmat. Upacara penyambutan pun dilakukan dengan memasangkan mahkota dan noken khas Papua kepada Ganjar Pranowo. Selama di Merauke, Ganjar mengunjungi beberapa desa, di antaranya Desa Waninggap Nanggo, Distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan. Dalam kunjungannya, Ganjar menyoroti pemerintah yang berhutang pada rakyat untuk menyelesaikan akses jalan di Papua. Tidak hanya itu, Ganjar Pranowo juga berjanji akan menyelesaikan persoalan kesehatan di Papua. Betapa akses kesehatan menjadi begitu penting. Yang kita bayangkan, satu kampung, satu desa, setidaknya ada satu puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan dengan satu nakes, syukur-syukur satu dokter. Maka itu akan mampu menyelesaikan. Apakah cukup? Tidak. Sistem transportasi dan konektivitasnya yang bisa membuat kemudahan mereka berubah. Kenapa ini penting? Karena inilah awal dari investasi besar agar masyarakat Indonesia menjadi sehat. Pemilihan lokasi kampanye untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki makna tersendiri. Kampanye di Desa Merauke dipilih lantaran di titik paling timur Indonesia.
Inilah tempat paling awal menyambut matahari, tempat di mana rakyat paling awal memulai kerja dan usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 dari Sabang, Aceh. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di Sabang, Aceh. Kehadiran Mahfud disambut antusias oleh warga desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Sabang, diiringi upacara adat pesijek dan tarian sambutan Ranu Lampuan. Mahfud beserta rombongan juga menerima sirih sebagai simbol tanda sambutan tamu agung. Sebelum memulai pidato, Mahfud beserta warga menyaksikan sambutan Capres Ganjar Pranowo yang berkampanye di Merauke, Papua secara live streaming. Ganjar dan Mahfud berkampanye dari titik timur dan barat Indonesia sebagai simbol persatuan Nusantara. Mahfud juga menjelaskan terkait warna hitam putih dalam logo kampanye yang digunakan paslon Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Pokoknya harus hitam putih, jangan abu-abu kalau membuat kebijakan itu. Kesana bilang gini, besok bilang gitu, kesini bilang gini. Itu harus hitam putih. Saya mau begini agar Indonesia maju, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini hitam putih. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud menyampaikan program unggulan, yakni 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes, dan program meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan, serta berkomitmen terhadap pemerataan kualitas pendidikan nasional. Pemirsa, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid ini meluncurkan hotline dan website resmi yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia. Inovasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui visi misi dan program Ganjar Mahfud serta melaporkan segala pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud meluncurkan inovasi terbaru berupa hotline dan website resmi yang bisa diakses semua masyarakat Indonesia. Hotline bertujuan sebagai sarana pengaduan apabila ada pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilu 2024. Selain hotline, website resmi yang diluncurkan berfungsi agar masyarakat yang ingin mengenal dan mengetahui visi, misi, dan juga program Ganjar Mahfud bisa mengakses langsung di website resmi. Hotline ini adalah untuk supaya bisa memberikan informasi bila mana ada, ya tadi katakan ada oknum ataupun siapapun dalam konteks kecurangan dan lain-lain, itulah menjadi hotline. Dan juga utamanya juga bila mana ada bantuan hukum dan lain-lain yang diperlukan, itu juga kami siapkan di situ. Selain juga hotline itu untuk bisa mengontak kami, bisa berkomunikasi dan lain-lain. Jadi ya inilah hotline-nya. Selain hotline, tadi kami juga launching yang namanya website-nya, supaya juga semua teman-teman, saudara-saudara, adik-adik semuanya bisa melihat langsung, mendapatkan informasi secara langsung apa yang memperkenalkan Mas Ganjar, Prof. Mahfud, juga memperkenalkan apa visi misinya, tapi lebih lanjut lagi gagasan-gagasan dan juga program-program yang akan terus kita jalankan. Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengusung sila Pancasila nomor 3, yakni Persatuan Indonesia untuk kampanye pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan nomor urut yang didapatkan Ganjar dan juga Mahfud. Dari Jakarta, Ismalia Dimas Winardi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Ganjar Mahfud meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, meluncurkan logo baru untuk kampanye pemilu 2024. Peluncuran melalui video berisi pesan singkat visi dan misi mereka, yakni bertuliskan kalimat gerak cepat Indonesia Raya, Indonesia Unggul, Indonesia Lebih Baik.
Logo dengan warna hitam putih ini bermakna ketegasan agar tidak abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan jika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk supaya kita memulai namanya kampanye kita serentak, persatuan dan kesatuan, kita memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, dengan damai. Kita ingin menyentuh hati rakyat. Setiap hati rakyat harus disentuh, setiap hati rakyat harus kita sayangi, dan di mana kita ingin mengatakan, memperkenalkan siapa Mas Ganjar, siapa Pak Mahfud, dan apa saja gagasan dan program-program yang akan dibawa oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Logo kampanye Ganjar Mahfud ini kini bertebaran dalam beragam media, termasuk videotron dan tersebar di seluruh tanah air. TPN Ganjar Mahfud berharap masyarakat bisa mengenal Ganjar Mahfud melalui rekaman jejak, program, dan gagasan mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye pemilu 2024 resmi dimulai dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kendati demikian, Kemenkominfo RI ini mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoax mengenai pemilu. Kemenkominfo mencatat selama bulan November 2023 ada sebanyak 39 isu hoax mengenai pemilu 2024. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi dalam konferensi pers sinergi Kemkominfo, Bawaslu, dan Polri dalam pengawasan pemilu di ruang digital. Selain itu, sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kemkominfo menemukan 96 isu hoax pemilu 2024 yang tersebar di 355 konten. Meski demikian, Kemenkominfo sudah berhasil menutup 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya masih dalam proses. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama karena dapat mengancam persatuan bangsa. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2023, Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax pemilu yang tersebar di 355 konten. Kami sudah berhasil melakukan take down 290 konten, sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses. Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, karena berbagai konten negatif, mulai dari konten mengandung hoax hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan kita. Sebagai langkah antisipatif, menurut Kemenkominfo diperlukan upaya yang masif dalam mengamplifikasi pemilu damai 2024 sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Megawati meminta agar Aiman tidak gentar bersuara karena setiap orang memiliki hak yang sama. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka suara membela Aiman Wicaksono, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Aiman dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat. Salah satunya pemasangan kamera pengawas di KPU daerah yang terkoneksi dengan sejumlah Polres di Jawa Timur. Presiden kelima Republik Indonesia ini meminta agar Aiman tak gentar menyuarakan kebenaran. Pasalnya, setiap orang memiliki hak yang sama untuk bersuara di negeri yang demokrasi ini. Kita kan rakyat Indonesia, ya biarin aja, dia juga rakyat Indonesia. Polisi juga rakyat Indonesia, yang namanya tentara rakyat Indonesia. Nah, tulis tuh wartawan banyak-banyak dah. Terus aparat juga orang Indonesia, orang mereka yang gaji siapa? Rakyat Indonesia. Benar apa enggak? Ya insaf, makanya nggak usah takut. Ngapain baru? Saya kan dengar, saya kayaknya kan
kok Bu Mega nggak kelihatan, ya kemana dia, gitu kan. Padahal saya selalu tahu kan, wah ini kok di sana digituin, di sini digituin, di situ ini Pak itu, nih saya lihat tuh, siapa namanya, Aiman. Iya makanya nggak usah takut. Maksud saya, masa orang nggak boleh ngomong, yang boleh ngomong sebelah sana melulu? Kan yang nggak adil dong ya. Makanya saya bilang sama wartawan, sekarang waktunya saya boleh ngomong, dan kalau saya dibully, kamu saya gugat, tahu nggak? Kamu harus nulis, memasukkan berita yang sama dan setara dengan yang lainnya. Betul apa tidak? Enak aja. Untung ada Pak Haritanu mau gabung ke kita. Megawati juga meminta kepada seluruh relawan Ganjar Mahfud untuk tidak takut melawan pihak-pihak yang melakukan intimidasi. Namun setiap perlawanan para relawan Ganjar Mahfud harus dilakukan tanpa kekerasan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum terus mendistribusikan logistik pemilu dari KPU Pusat ke KPU daerah dengan pengawalan ketat polisi. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, petugas mendistribusikan 300.000 lebih segel surat suara. Logistik pemilu berupa segel surat suara kembali tiba di KPUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Lebih dari 300.000 segel surat suara akan digunakan pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Pembongkaran dan distribusi logistik pemilu ini mendapat pengawalan ketat polisi. Segel surat suara ini akan disusun dan dikelompokkan sebelum dikirim ke panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, ataupun TPS. Kedatangan segel kertas jumlah 310.103. Selain itu logistik apa saja yang sudah diterima KPU? Yang sudah diterima bilik, tinta, segel plastik, segel kertas, ATK, karet, dan plastik. Semua logistik pemilu nantinya akan disalurkan ke 3.225 TPS mulai 1 Februari mendatang. KPU daerah berharap seluruh logistik pemilu bisa datang tepat waktu. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Berbagai pengalaman antara wirausahawan muda dan generasi milenial digelar di Bandung, Jawa Barat. Acara ini jadi inspirasi bagi para peserta untuk menangkap peluang usaha. Acara The Creative Talk digelar di Balai Sartika Bandung, Jawa Barat. Gelaran ini menghadirkan narasumber inspiratif, pengusaha muda yang dihadiri generasi milenial dan Gen Z untuk saling berbagi informasi maupun pengalaman bisnis di usia muda. Peran wirausahawan muda untuk menangkap peluang usaha industri kreatif di Indonesia juga dibahas dalam acara ini. Muhammad Zinedine Alami Ganjar yang hadir juga berbagai pengalaman serta pengetahuan dalam mendirikan manajemen e-sports. Alam Ganjar berbagi pengalaman mendapatkan sejumlah tantangan, mulai mencari bakat-bakat muda hingga mengirimkan atlet e-sports perwakilan Indonesia di kejuaraan internasional. Kita harus mulai dari diri sendiri, jangan bergantung sama orang lain, karena kemandirian itulah. Karena cuma kita nanti yang akan menjaga kita di kemudian hari gitu, bukan orang lain. Jadi harus awali dari diri sendiri dengan apa? Dengan berkegiatan yang positif. Apapun itu yang bisa teman-teman cari, sesimpel ikut lomba, ikut kegiatan, ikut organisasi, atau... Kita ke informasi lainnya pemirsa, PT MNC Kabel Mediacom atau MNC Play bekerja sama dengan PT Indosat Ooredoo, Hutchison dan Asianet by Lightstrom Group Company. Dalam kerjasama ini Indosat resmi mendapatkan 300.000 pelanggan MNC Play dan Asianet mengakuisisi jaringan fiber to the home.
PT Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan kesuksesan kolaborasi dengan Asianet by Lightstorm Group Company dan PT MNC Cable Mediacom atau MNC Play untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih lengkap kepada pelanggan. Dalam kolaborasi ini, disepakati 2 transaksi korporasi dalam acara Closing Ceremony of Asset Purchase Agreement di Park Hyatt Hotel Jakarta. Pertama, transaksi akuisisi pelanggan MNC Play yang merupakan penyedia jasa layanan jaringan berbasis fiber terkemuka di Indonesia, resmi dibeli oleh Indosat. Adapun transaksi akuisisi yang kedua adalah Asianet by Lightstorm Group Company mengakuisisi semua jaringan fiber to the home atau FTTH MNC Play. We have close to 100 million customers, but when it comes to FTTH, these businesses are scale business. We started our Hi-Fi brand. We are focused on building fiber infrastructure, particularly in emerging markets and exciting markets like Indonesia, where there's a huge base of users. Dalam kerjasama dan kolaborasi ini, MNC Play akan fokus pada penyediaan konten, di mana pelanggan dapat menikmati dan memilih antara FTTH atau Internet Protocol Televisi Service atau IPTV maupun keduanya dalam satu paket yang sama. Semua ini tidak bisa lepas, ada FTTH atau broadband network, pasti ada layanan internetnya. Nah, kemudian nanti pasti perlu konten juga kan. Nah, kontennya ini IPTV yang di-provide oleh masih dari MKR. Akuisisi ini menjadi sebuah standar baru bagi industri dalam hal menghadirkan internet rumah tangga dan layanan entertainment berkualitas di Indonesia. Dari Jakarta, Megalatu Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kalangan perbankan terus mengeluarkan berbagai program kemudahan pembiayaan perumahan atau KPR. Salah satu bank BUMN terkemuka menggelar pameran properti yang bekerja sama dengan 900 developer dan 1.300 proyek perumahan di seluruh Indonesia, pemirsa. KPR BRI Property Expo 2023 kembali hadir memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pemenuhan tempat tinggal. Kini hadir di Semarang, sebelumnya rangkaian event KPR BRI Property Expo 2023 digelar di kota Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. KPR BRI Property Expo 2023 menggandeng lebih dari 900 developer dan 1.300 proyek perumahan di seluruh Indonesia. Menawarkan proyek suku bunga KPR mulai dari 1,28% selama 1 tahun, serta bebas biaya administrasi, bebas biaya penaksiran biaya pengajuan KPR, dan kemampuan finansial pembeli dan berbagai hadiah menarik bagi pengunjung secara langsung. Sampai dengan tahun 2023 ini, itu hampir 40% itu teman-teman yang usianya masih di 27 ke bawah. Jadi sekarang milenial melek untuk finansial ini sudah luar biasa sekali. Dan ini menjadi fokus tersendiri dari teman-teman developer pengembangan ini. Dalam kesempatan yang sama, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang bekerja sama dengan Sendit Group meluncurkan kartu kredit yang berkonsep Next Generation Credit Card, yakni NextCard. Kartu kredit ini terhubung dan bisa dikelola melalui aplikasi finansial digital NextApp. Ini inovasi terbaru dari BRI kerjasama dengan Next. Dan kita pastinya menyasar anak-anak muda yang digital savvy, yang familiar dengan gadget, anak-anak yang sudah paham dan sudah bisa mulai untuk melakukan onboarding kartu atau apply kartu secara mandiri. Ini adalah produk kartu kredit yang bisa diakses secara digital. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan dan termasuk dari proses melakukan registrasi kartu kreditnya. Jadi registrasi kartu kreditnya dilakukan secara digital dan yang paling gratis dan siap belanja mendapatkan poin terima. Diharapkan inovasi ini dapat menjadi solusi metode pembayaran yang praktis dan dapat memenuhi kebutuhan transaksi digital generasi muda Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan.
Lembaga Kedokteran Gigi TNI AL RE Marta Dinata laksanakan pengambilan data antemortem gigi prajurit Brigif 4 Marinir Lampung. Ya, data antemortem gigi yang nantinya akan disimpan datanya di Pusat Data Antemortem Gigi di Ladoki TNI AL RE Marta Dinata. Kepala Departemen Kedokteran Gigi Militer Ladoki TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata, Kolonel Laut Dr. Gigi Muhammad Arifin, memimpin pelaksanaan pengambilan data antemortem gigi terhadap seluruh prajurit Brigif 4 Marinir bagi yang belum diambil data giginya. Data antemortem gigi nantinya akan disimpan di Pusat Data Antemortem Gigi di Ladoki TNI Angkatan Laut RE Marta Dinata. Data antemortem adalah data yang diambil pada orang semasa hidupnya, baik berupa sidik jari maupun catatan gigi, yang nantinya data ini akan dipakai dalam kepentingan identifikasi sebagai pembanding dalam pencocokan dalam proses identifikasi jenazah yang meninggal yang sudah tidak dapat dikenali. Gigi merupakan alat identifikasi primer. Kegiatan ini bertujuan untuk pengambilan data catatan rekam gigi dari seluruh prajurit Brigif 4 Marinir. Ini berfungsi sebagai data antemortem, artinya data ini diambil untuk kepentingan identifikasi. Kedepan secara bertahap akan dilakukan pencatatan data antemortem dari gigi dari personel TNI Angkatan Laut. Ladoki TNI Angkatan Laut menerjunkan 15 personel yang terdiri dari dokter gigi, perawat gigi, dan fotografer untuk mengambil foto profil dan intraoral. Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya, Aya Nufus, dan rekan saya Bayu Pradana. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi kali ini. Dan kita ke informasi berikutnya. 2 kelompok supporter pertandingan futsal terlibat bentrok di gelanggang olahraga Ciracas, Jakarta Timur. Iya pemirsa, 2 kelompok supporter saling serang saat turnamen futsal yang diselenggarakan di Gor Ciracas, Jakarta Timur Selasa malam. Kericuhan ini semakin memanas saat salah satu tim mengalami kekalahan. Akibat peristiwa ini, 1 orang mengalami luka pada bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kericuhan akhirnya berhasil dibubarkan oleh aparat Polsek Ciracas yang langsung mendatangi lokasi. Meski sempat ricuh, namun pertandingan kembali dilanjutkan setelah keadaan telah kondusif. Dan sudah kami tangani dan sudah kami bawa ke rumah sakit juga. Semuanya sudah ditangani sesuai prosedur oleh pihak rumah sakit. Oke, korbannya. Pemirsa, sejumlah tabung gas kompres natural gas atau CNG yang diangkut sebuah truk meledak saat terjebak kemacetan di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Akibatnya 9 orang mengalami luka-luka, sementara 2 orang lainnya meninggal dunia. Peristiwa ledakan tabung gas CNG di Jalan Raya Sukabumi Bogor terekam kamera CCTV sebuah rumah makan. Saat kejadian, truk bermuatan tabung gas CNG yang melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi sempat terjebak kemacetan dan tak berselang lama tabung gas yang diangkut truk meledak. Akibat kejadian ini, penumpang minibus berinisial HH dan seorang pengendara sepeda motor berinisial UA meninggal dunia, sementara 7 orang lainnya luka-luka. Pas dengar meledakan itu 2 yang loncat sebelah sana, 1 sempat muter dulu di sini ya, tabungnya sempat muter dulu di sini, langsung meledak ke belah sana, yang belah sini udah meledak duluan. Meledaknya kenceng nggak teh? Ya? Kenceng nggak meledaknya? Bukan kenceng lagi kayak nuklir. Dari hasil olah TKP tim Inafis Satreskrim Polres Sukabumi, diketahui penyebab meledaknya tabung gas CNG adalah saluran pipa gas yang terintegrasi patah, sehingga bocor dan memicu terjadinya ledakan. Adanya patahan dari silinder valve daripada gas yang tertempel di tabung tersebut. Bang, izin, patahan itu terjadi akibat kecelakaan atau sebenarnya memang gimana sih Bang? Masih kita dalami ini penyebabnya apa, karena
mobil saat itu dalam keadaan macet dan berhenti. Kalau dibilang guncangan, tidak ditemukan guncangan. Saat ini, sopir dan truk yang mengangkut tabung gas diamankan Satreskrim Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melapor. Sebuah unit gardu bergerak PLN yang diparkir di depan rumah warga meledak dan menyambar 20 rumah di permukiman padat penduduk Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak ada korban jiwa, namun 50 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Cabut. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya pemirsa, seperti inilah detik-detik gardu bergerak PLN meledak terekam kamera pemirsa. Api yang membakar unit gardu bergerak langsung membesar dan merambat ke rumah warga di Jalan Muara Angke. Padatnya pemukiman warga membuat api dengan cepat menyebar. Warga yang panik berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Utara dikerahkan ke lokasi. Aksi pencurian helm di sebuah rumah makan di kawasan Durensawi, Jakarta Timur, pemirsa, berhasil digagalkan. 1 pelaku berhasil ditangkap, sedangkan 1 pelaku lainnya lolos dari sergapan massa. Aksi pencurian helm di halaman parkir rumah makan di Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang terekam kamera CCTV. 2 pelaku berboncengan sepeda motor ini mengambil helm di sepeda motor milik seorang pengunjung rumah makan saat korban tengah makan siang. Namun aksi pelaku berhasil dipergoki seorang karyawan rumah makan saat melancarkan aksinya. Saat karyawan meneriaki pelaku yang hendak melarikan diri, pelaku langsung menyerangnya dengan memukul menggunakan helm yang dicurinya. Sejumlah karyawan pun langsung ikut mengejar pelaku hingga tertangkap dan diserahkan ke kantor pos polisi Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Motor, dia ngelemparin motor. Nah terus temen aku ngeliat ke motor aku, lah helm lu mana Son, kok helm lu nggak ada? Lah iya. Terus kata ibu-ibu itu kali itu yang di bawah kolong mobil abu-abu. Pas aku lihat, oh iya pas aku samperin bener helm aku. Dia itu dilempar katanya, ada yang ngelempar. Selanjutnya pelaku dan barang bukti helm yang dicurinya dibawa ke kantor pos polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan 1 pelaku lainnya masih dalam pencarian petugas. Dari Jakarta, Rizky Valovia, iNews melaporkan. Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta menutup tempat hiburan malam yang berada di kawasan Senopati, Jakarta. Pencabutan izin secara permanen ini dilakukan setelah adanya temuan narkoba oleh Barreskrim Polri. Tugas Dinas Pariwisata dan Satpol PP Pemprov DKI Jakarta Selasa siang menyegel tempat hiburan malam di Bar Cloud Senopati, Jakarta Selatan. Pemasangan segel tersebut dilakukan setelah adanya temuan narkoba yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Selain melakukan penyegelan, petugas Satpol PP DKI Jakarta juga mencabut izin permanen tempat itu untuk menciptakan tempat hiburan malam yang bersih dari narkoba. Yang ditemukan adanya obat-obatan narkoba, ya. Kemudian dari situ maka dicabut izin usahanya, ya, dari dinas DB PTSP. Setelah dicabut izin usahanya, kemudian kami dari Satpol PP juga menerima surat rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk segera melakukan penutupan tempat usaha. Usai penutupan bar itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri menggelar rekonstruksi di lokasi. 3 orang tersangka terdiri dari 1 pemakai dan 2 orang pengedar diikutsertakan dalam rekonstruksi tersebut. Sejumlah adegan pun diperagakan ketiga tersangka saat bertransaksi maupun ketika mengkonsumsi narkoba yang dilakukan para tersangka. Petugas juga mengamankan CCTV bar saat pelaku berinisial A berusaha membuang pil ekstasi di sofa bar. Ada 5 fakta baru yang terungkap dalam rekonstruksi ini. Salah satunya adalah tempat para pelaku bertransaksi dan memakai narkoba yang berada di 4 lokasi. Ada 5 fakta baru yang kami temukan penyidik di dalam hasil rekonstruksi ini.
Yang pertama, setidaknya para tersangka ini, tersangka 1A, tersangka 2D, dan tersangka 3H itu sering transaksi dan menggunakan narkotika setidaknya di 4 tempat. Kini penyidik narkoba Mabes Polri juga tengah mendalami salah satu lokasi para pelaku menggunakan narkoba yang berada di kawasan Jakarta Barat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Nekat mengedarkan uang palsu, 2 pemuda diringkus polisi di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi sita 236 lembar uang palsu senilai 23 juta rupiah. Polisi geledah rumah pengedar uang palsu berinisial MR di kawasan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Polisi temukan uang ratusan lembar uang palsu milik pelaku dengan pecahan Rp100.000. Penangkapan MR merupakan pengembangan dari pelaku GA yang ditangkap lebih dulu pada 14 November. GA diamankan polisi setelah dilaporkan warga berbelanja dengan menggunakan uang palsu di sebuah warung kelontong di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Dari tangan kedua pelaku yang diamankan, polisi berhasil menyita 236 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Adanya peredaran uang di daerah Pete yang dirugikan pedagang-pedagang kecil. Cara mengedarkan uang palsu dengan membelanjakan ke toko-toko kecil atau warung kecil dengan kembalian uang asli. Di mana aja pelaku mengedarkan uang palsu kan? Pelaku mengedarkan di sekitar Desa Pete, Tiga Raksa, Baraja, dan Cikupa. Kini kedua pelaku ditahan di Polsek Tiga Raksa dijerat pasal 245 KUHP tentang uang palsu dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar narkoba diringkus polisi saat sedang membungkus paket sabu di sebuah kamar hotel di Pekanbaru, Riau. Dari kedua pelaku, pemirsa, polisi menyita belasan bungkus paket kecil sabu siap edar. Polisi menggerebek seorang pengedar narkoba di sebuah kamar hotel di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Tersangka yang sedang membungkus belasan paket sabu tak berkutik saat diamankan polisi. Tersangka mengaku mendapatkan barang haram dari rekannya. Kemudian polisi melakukan pengembangan dan menangkap rekan pelaku beserta barang bukti 1 paket sabu berukuran sedang di rumah kosnya di Jalan Pepaya, Pekanbaru. Pengungkapan ini berawal dari seorang pelaku yang masih di bawah umur sedang jual beli narkoba. Tersangka R itu anak di bawah umur melakukan jual beli narkotika jenis sabu, kemudian dipancing oleh anggota Sat Narkoba, kemudian dikembangkan. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indrayus Rizal, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polda Sulawesi Utara kembali merilis penambahan 2 tersangka bentrokan ormas Sabtu lalu di Kota Bitung. Kedua tersangka saat ini sudah diamankan di Polres Bitung. Polda Sulut kembali menangkap 2 tersangka bentrokan antar ormas di Kota Bitung. Penambahan 2 tersangka diantaranya berinisial OK dan IG. Kedua tersangka diduga melakukan penganiayaan di TKP Sari Kelapa, Kelurahan Bitung Timur. Sehingga dari penambahan 2 tersangka sampai malam ini, keseluruhan tersangka, kami ulangi, keseluruhan tersangka dengan penambahan 2 tersangka sampai malam ini, yang semula 7 tersangka menjadi 9 tersangka. Sementara itu, Kapolres Bitung mengatakan aparat masih melakukan pengamanan dan penjagaan di sekitar lokasi TKP di Kota Bitung. Untuk pengamanan kita masih melibatkan PKO dari Polda, tentunya di backup juga dibantu oleh aparat dari TNI
Sini ada Satuan Kodim 1310 dan Marinir dan Satro serta dengan Polair, kita dibantu semuanya. Kondisi Kota Bitung saat ini sudah mulai kondusif, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darunggo, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang sebuah desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur Selasa sore. Sejumlah rumah mengalami kerusakan dan satu warga terluka saat menyelamatkan diri. Inilah detik-detik angin puting beliung saat menerjang Dusun Karanganyar, Desa Pucangrejo, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Selasa sore. Bahkan terdengar warga berteriak dan panik menyaksikan fenomena alam ini. Akibatnya sejumlah rumah rusak parah pada bagian atap. Bahkan pohon beringin di tepi jalan penghubung Madiun Magetan juga tumbang. Satu warga dilaporkan terluka pada bagian kaki terkena material yang jatuh saat hendak menyelamatkan diri. Korban pun langsung mendapatkan perawatan medis. Tiba-tiba ada angin puting beliung munyer apa? Berputar, terus melewati atap rumah saya sampai genteng-gentengnya. Ya, 2 kali angin puting beliungnya sampai rumahnya gentengnya sampai roboh. Terus atap-atapnya pada naik ke atas semua pada. Panik nggak, Mas? Apa? Panik nggak tadi pas kejadian? Panik. Berapa rumah, kurang lebih ya 5 rumah terlihat yang parah ini. Ini sampai yang rumahnya Bu Karni ini ada putranya itu yang luka kakinya karena pada saat angin itu dia berlarian karena takut tapi belum sempat keluar sudah kejatuhan genteng atau apa gitu mungkin. Gitu. Selain merusak rumah apa aja Bu di sini? Iya, pos kampling juga sampai terbang ke sawah dan hancur. Terus rumah Bapak Bakri itu dapurnya juga roboh. Warga diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan adanya angin puting beliung. Terlebih saat ini wilayah Kabupaten Madiun sudah memasuki musim penghujan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.